Baik, selamat bertemu kembali pada bagian yang akan kita bahas hari ini yang terkait dengan mata kuliah metode penelitian ilmiah. Jadi outline dari kuliah yang akan saya sampaikan, ini kita akan membahas terkait dengan definisi riset, kemudian metodologi riset, berpikir dan berperilaku dengan kaidah-kaidah ilmiah, kemudian bagaimana sikap ilmiah kita, bagaimana etika keilmuan dan jenis-jenis dari penelitian. Dan di sini dibagi juga dalam tulisan ilmiah, anatomi karya ilmiah, ya, dan identifikasi serta perumusan masalah. Bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan, bagaimana merumuskan, ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah identifikasi dan perumusan masalah itu nanti kita akan bahas. Tapi di awal ini kita akan membahas ya beberapa pokok, yaitu mulai dari pengertian, kemudian pengetahuan dan sains, tanggung jawab ilmuwan, etika dan filsafat ilmu pengetahuan ya. Jadi mungkin kita akan bahas dulu dari yang terkait dengan pengertian ya. Jadi riset itu atau studi itu pasti dimulai dari bagaimana manusia lahir dan di dalam kehidupannya selalu ingin mencari suatu jawaban. Jadi selalu bertanya gitu ya, bertanya tentang apa, kemudian mengapa demikian, bagaimana. Sama saja seperti Anda sekarang berada di perguruan tinggi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, mengapa demikian dan bagaimana, itu pasti harus bisa dijawab dengan jawaban yang ilmiah. Jadi kalau namanya metode ilmiah, ya, adalah metode yang kalau diulang dengan metode yang sama, prosedur yang sama, bahan yang sama, suasana yang sama, maka akan menghasilkan hal yang sama. Jadi terulangnya pasti, tingkat kepastiannya tinggi, ya. Nah, jadi penelitian apa itu yang disebut dengan penelitian? Jadi penelitian adalah sebuah proses pencarian sesuatu yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus, ya. Nah, biasanya ini dilakukan untuk mencari solusi atau masalah yang dihadapi. Jadi tidak insidental gitu yang namanya riset, tapi dilakukan secara sistematis. Apa kita membuat hipotesa atau kita membuat eksperimen, ya, dengan cara metode pendekatan induksi dan deduksi. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana metode penelitian ilmiah itu dilakukan. Nah, sebelum itu kita membahas dulu apa itu tujuan dari ilmu pengetahuan. Biasanya manusia itu ragu gitu, kalau dia tidak dapat kepastian dia akan ragu-ragu dan selalu ingin tahu. Maka untuk mendapatkan kepastian jawaban dengan tingkat keakuratan yang tinggi gitu ya, maka itulah melakukan riset. Jadi sesungguhnya ya pengetahuan itu yang dimiliki itu adalah digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi kalau kita tidak punya informasi, tidak punya pengetahuan, maka sulit akan memecahkan masalah. Nah, oleh karena itu semua masalah-masalah yang dihadapi di dalam hidup maupun untuk meningkatkan kualitas hidup, ya, atau bagaimana mencapai kelestarian sebuah hidup dalam sebuah ekosistem alam semesta ini, maka dapat dilakukan melalui beberapa cara. Ya. Cara melakukan pengamatan atau observasi yang pertama. Kemudian atau melakukan review dari berbagai macam pustaka atau berbagai macam resource person, narasumber. Itu bisa yang kedua. Yang ketiga, makanya dianjurkan juga para peneliti, ya, para akademisi atau para pengambil keputusan untuk melakukan diskusi atau seminar atau mendengarkan ceramah dari orang-orang tentu saja yang punya kepercayaan terhadap
ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang keempat, ya namanya ilmu pengetahuan atau pengetahuan itu sendiri atau bagaimana menjawab permasalahan itu sendiri dapat dilakukan ya melalui penelitian ilmiah. Jadi proses-proses yang 1, kemudian 2, kemudian 3, 4 itu banyak Anda dapatkan di perguruan tinggi. Makanya kan Anda sering dilatih. Kemudian pada saat hari ini Anda mendengarkan ceramah dari dosen, ya, atau Anda suruh belajar melalui pustaka, melalui jurnal, ya. Atau nanti di tugas akhir Anda melakukan observasi atau pengamatan. Nah, jarang sekali memang yang poin nomor 5, tapi nomor 5 juga boleh, ya, itu ya secara kebetulan bisa juga terjadi. Yang nomor 6, ya, atau dari memang yang dari ilmuwan yang sudah berpengalaman, yang sudah mumpuni, ya, atau yang berasal dari data instansi. Atau yang ketujuh bisa juga, ya, permasalahan itu dari pemikiran-pemikiran yang kritis, analitik, ya, menggunakan logika-logika ilmiah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, maka sangat penting sekali kita berguru pada orang-orang yang punya pengalaman dan punya pemikiran kritis dan juga punya logika-logika ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan logika-logika ilmiah itu sendiri. Ya. Jadi kerangka makanya di dalam riset ya kita ada penelitian itu kita perlu menetapkan tujuan. Bagaimana kerangka berpikir gitu ya. Nah, makanya di dalam setiap riset itu harus ada kerangka berpikir. Jadi bagaimana yang pertama adalah bagaimana mengaitkan antara masalah yang diteliti dengan komponen-komponen yang akan diteliti. Kemudian kita juga menjelaskan gitu ya komponen mana yang akan menjadi fokus Anda. Nah, baru nanti di dalam kerangka berpikir tersebut ya Anda membuat semacam diagram alir atau blok model ya supaya jelas komponen yang lengkap adalah demikian misalnya dalam sebuah sistem. Nah, Anda akan meneliti yang mana komponen mana dalam sebuah subsistem. Jadi oleh karena itu dalam setiap riset harus dibuat yang namanya tujuan. Jadi di dalam bahasa ilmiahnya, dalam bahasa Inggris itu terminologinya adalah objektif. Yang disebut objektif ya sesungguhnya tujuan yang terukur. Ya. Jadi contoh misalnya yang namanya tujuan yang jelas dan terukur itu, yang dalam terminologi bahasa jurnal itu biasanya menggunakan istilah objektif, ya, bukan aims ya. Dalam ilmiah, dalam tulisan ilmiah menggunakan objektif. Maka yang disebut tujuan misalnya contohnya di sini adalah misalnya bagaimana membangun model penduga tegakan. Jadi model terukur, ada modelnya. Atau kita tujuannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor pemicu deforestasi. Apa faktornya? Ya, faktor langsungnya apa misalnya? Pembukaan lahan, tidak langsungnya misalnya pendidikan atau kesejahteraan. Kemudian menemukan misalnya mana yang paling berpengaruh. Jadi menemukan bobot. Dari sekian faktor-faktor misalnya yang menyebabkan deforestasi, mana yang paling berbobot, mana yang paling bobotnya paling tinggi, mana yang tidak signifikan. Ya. Jadi karena di dalam tujuan itu harus jelas dan terukur, maka biasanya kita menghindari menggunakan kata-kata untuk mengetahui, ya. Untuk mengetahui misalnya potensi tegakan. Tidak demikian, karena kalau sudah diketahui untuk apa, ya. Jadi biasanya menggunakan kata-kata yang lebih terukur jelas, ya. Jadi hindari menggunakan kata-kata mengetahui. Nah,
Kemudian dari riset-riset tersebut, makanya semua hasil riset itu harus ditulis dan dipublikasikan, itu kewajiban, ya. Jadi seorang ini menurut Charles Darwin, ya, disampaikan, would be happy one, ya, if he had only to observe and never to write. Jadi mungkin ada seseorang yang naturalis itu dia hanya mengobservasi saja tapi tidak menulis, ya. Itu menurut Charles Darwin. Tapi sebagai seorang saintis, ya, semua yang dia observasi, kumpulkan, bandingkan, pikirkan, analisis, interpretasikan, nyatakan, itu semua seharusnya atau akan sangat baik jika ditulis. Nah, ini sebagai, kalau contohnya, ya, kalau kita sebagai Anda yang sebagai kelompok masyarakat ilmuwan, ya, atau engineer, ya, maka proses-proses mulai riset atau melakukan penelitian ini dimulai dari nomor 1, 2, 3, 4, ya. Jadi pertama pasti mengobserve, ya, mengamati, mengukur, ya, termasuk di sana. Jadi melakukan observe, kemudian data tersebut tidak hanya diobserve supaya ada bukti, ya, harus dikumpulkan fakta-faktanya. Diamati di sini, faktanya dikumpulkan, datanya, ya. Kemudian tempat lain juga demikian. Nah, kemudian dari sekian banyak sampel hasil observasi dan koleksi pengumpulan data ini, bisa Anda melakukan, ya, bandingkan antara satu tempat dengan tempat lain. Tapi bisa juga Anda bandingkan dengan riset-riset atau hasil observasi dari penelitian-penelitian lain, ya. Kemudian setelah Anda bisa membandingkan, baru Anda memikirkan secara logis, ya, fakta-fakta yang sudah dibandingkan, kemudian bagaimana menganalisisnya, ya, atau dalam bahasa sederhananya bagaimana menginterpretasikan kenapa misalnya pohon-pohon yang ada di daerah lembah itu lebih besar diameternya dibandingkan dengan dari daerah-daerah di atas punggung bukit, ya. Itu kita interpretasikan, kita analisis dan nyatakan sebagai suatu hasil, ditulis. Nah, ditulis dalam bentuk paper atau manuskrip, ya. Nah, itulah sebagai seorang ilmuwan. Jadi OC TAI gitu, saya supaya saya singkat. Jadi observe, kemudian collect, ya, kemudian compare, ya, kemudian thinking, interpret, ya, kemudian nyatakan dan tulis. Nah, ini ada juga yang mengatakan bahwa memang, ya, kegagalan untuk mencari orang-orang yang pintar atau orang-orang yang brilian, gitu, ya, sebagian karena ketidaktahuan untuk melakukan komunikasi. Dia pintar, tapi kalau nggak dikomunikasikan di dalam masyarakat ilmiah, jadi di dalam scientific community, maka nggak mungkin kita bisa menemukan kemampuan dari orang itu. Maka kecemerlangan, ya, seorang yang pintar itu harus ditemukan melalui komunikasi. Jadi has an obligation, ya, not only to create, tidak hanya membuat saja, tapi but also to communicate. Bagaimana kita sharing pengetahuan kita, bagaimana kita menyampaikan di dalam seminar, workshop, atau melalui ceramah-ceramah, ya. Kemajuan kita yang kita peroleh sekarang, jangan lupa, itu berdasarkan pengalaman atau ceramah atau buku-buku atau pustaka-pustaka atau hasil riset dari peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi namanya seorang scientist, gitu, ya, itu tidak benar-benar seperti seorang berlayar di lautan bebas sendiri, gitu, ya.
Karena apa? Karena seorang saintis itu dia mengambil dari orang lain dan juga harus memberikan ke orang lain juga. He takes from others and he gives to others. Jadi seorang peneliti gitu ya, dia harus menyampaikan apa permasalahannya, kemudian bagaimana menerjemahkan yang ditemukan atau yang digagas itu dengan suatu bahasa tulisan dan melakukan diseminasi. Itu ya perlunya bagaimana kita mengkomunikasikan dari hasil riset itu sendiri. Ya. Jadi kalau sebuah pemikiran yang belum menembus pikiran orang lain, maka bisa dikatakan itu kan mati sia-sia. A thought which has not been penetrated to other minds will die unfruitful gitu ya. Jadi dia gak berguna gitu ya. Maka kita tidak boleh pelit terhadap ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu harus dibagikan. Sama seperti konsep sekarang namanya artificial intelligence ya. Itu adalah hasil dari sekumpulan pengetahuan-pengetahuan orang yang disistematikan oleh komputer dalam sebuah big data gitu ya. Sehingga komputer ya bisa menerjemahkan, menjawab ya, apa-apa yang kita tanyakan. Jadi sesungguhnya itu pemikiran bukan pemikiran komputer itu sendiri, tapi manusia yang memberikan mentrain ya artificial intelligence itu sendiri. Itu yang kita yang dapatkan sekarang. Ya. Seperti yang heboh sekarang itu yang namanya Chat GPT gitu ya. Chat GPT. Nah, itu tadi bagaimana seorang peneliti itu harus melakukan observasi, mengumpulkan, membandingkan, memikirkan, menginterpretasikan gitu ya. Dan juga menulis, kemudian membuat tulisan dan menyebarkan. Nah, sekarang intinya kalau kita membuat sebuah tulisan, maka bagaimana tulisan itu dibuat untuk menghasilkan tulisan yang baik. Maka ada beberapa prinsip yang Anda harus penuhi. Ya. Jadi prinsip pertama yang namanya tulisan ilmiah itu dia harus akurat. Jadi menyajikan fakta-fakta yang relevan dengan benar. Fakta tulisan, fakta diterjemahkan dalam sebuah tulisan. Nah, fakta-fakta ini, data-data ini semua dikumpulkan melalui metode ilmiah yang benar. Jadi bagaimana kita misalnya mengatakan ya di situ satuannya banyak, di situ satuannya sedikit ya. Nah, bagaimana proses mengatakan itu banyak dan sedikit? Bagaimana kita melakukan desain samplingnya pada saat kita melakukan riset? Nah, itu disebut dengan akurat. Datanya harus akurat. Ya, artinya informasinya akurat yang menyatakan seperti apa dari apa yang kita simpulkan tadi. Ya. Boleh misalnya intensitas samplingnya besar, misalnya 10%, 20%, atau bisa juga hanya 0,5%, ya. Ini tergantung pada kasusnya. Tapi yang jelas itu yang harus akurat. Metodenya harus jelas. Itu namanya akurat. Faktanya juga relevan terhadap isu yang sedang berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dia harus clear gitu ya. Jadi informasinya harus benar-benar tidak ada ambigu, tidak kabur gitu ya. Jadi tidak ada misdirection ya, ambiguity gitu ya. Jadi tidak juga menyebabkan orang bertanya-tanya gitu ya. Itu clear ya. Ini misalnya ya tentang apa? Tentang misalnya istilah manipulasi gitu ya. Kalau manipulasi dalam ilmunya ekonomi mungkin konotasinya negatif, dalam ilmu penegakan hukum negatif, tapi manipulasi misalnya dalam spasial analisis itu positif. Ya. Jadi harus clear. Kemudian yang ketiga harus concise. Menyampaikan pesan-pesan itu harus cepat, ya,
dan lugas. Jadi yang disampaikan pointers, ringkas, tapi jelas. Jadi tidak banyak datanya tapi nggak ringkas, ya, tidak lugas bahasanya. Jadi orang bingung juga akhirnya, tidak clear juga akhirnya, ya. Yang keempat, konvensional. Jadi kalau kita misalnya style menulisnya gitu ya, harus yang menggunakan baku misalnya. Jadi kalau misalnya orang sipil menulisnya tanggal tahunnya adalah misalnya bulan, tanggal dan tahun gitu ya. Kalau di ABRI misalnya ya tanggal, bulan, tahun gitu ya. Sesuai juga kalau tergantung negaranya juga kan. Kalau di negara misalnya seperti Jepang tahun dulu ya, kemudian bulan baru tanggal. Itu konvensi. Nah, kalau kita menggunakan konvensinya Indonesia, ya ikutin yang salah satu, yang penting konsisten. Tapi biasanya yang ini mengikuti yang ARM ini, ya. Kemudian juga appropriate, ya, sesuai dengan subjek atau topik, ya. Kemudian tujuan dari riset itu sendiri dan pembacanya yang sesuai di mana kita mempublikasi gitu ya. Jadi misalnya ada beberapa istilah tadi seperti yang saya katakan tadi, kalau manipulasi di politik pasti berkaitan dengan isu-isu ya ketaatan terhadap hukum misalnya. Tapi kalau manipulasi di modeling itu bagaimana proses supaya data itu bisa diolah menjadi lebih bagus dan terukur. Sama juga watershed di sini dan watershed di spatial analysis, watershed di hidrologi itu beda artinya. Yang satu di hidrologi artinya adalah daerah tangkapan sungai, di spatial analysis ini artinya bagaimana kita melakukan metode segmentasi. Ya. Nah itu harus jelas ya. Jadi ACC CAP ya, accurate, clear, concise, ya, kemudian konvensional dan appropriate. Nah itu yang terkait dengan pemahaman atau pengertian tentang penelitian